Laku 15 bungkus tih. Dari pagi keliling sampai kaki rasanya mau copot. Cuman dapat 30.000. Alhamdulillah Mas, masih ada sisa buat makan keluarga kita besok pagi. Bukan cuman buat makan tih. Besok batas terakhir pembayaran uang gedung sekolah Melati 150.000. Kalau besok gak dibayar, Melati gak boleh ikut ujian. Aku sudah coba pinjam ke Bu RT tadi siang Mas, tapi beliau juga lagi gak ada uang. Aku minta maaf ya Mas, aku belum bisa bantu apa-apa selain jahit baju tetangga yang hasilnya gak seberapa. Aku ini bapak macam apa ya Ti? Jualan kerupuk dari pagi sampai malam begini. Buat bayar uang sekolah anak sendiri aja harus ngemis-ngemis rasa kasihan orang. Kerupuk ini harganya cuma 2.000 satu, tapi rasanya harga diriku lebih murah dari kerupuk-kerupuk ini. Bapak, Ibu, Melati dengar semuanya. Melati, kok kamu belum tidur nak? Melati, nggak apa-apa kalau nggak ikut ujian besok, Pak. Melati bisa bilang ke kepala sekolah, Melati mau berhenti saja. Nanti Melati bisa bantu Bapak jualan kerupuk. Tidak, jangan pernah bicara begitu lagi. Kamu harus sekolah nak. Kamu tidak boleh seperti bapak. Bapak tidak mau kamu dihina orang karena cuma bisa jualan kerupuk. Istighfar Mas, jangan membentak Melati. Dia cuma tidak mau melihat kita makin pusing. Melati, maafkan bapak ya nak. Bapak janji, demi Allah bapak janji, suatu hari nanti kamu tidak akan pernah berutang pada siapapun. Bapak akan lipat gandakan uang ini. Bapak akan buktikan kalau keluarga kita bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Kita berjuang sama-sama ya Mas. Seperti biasa, selama kita punya satu sama lain, kita pasti bisa melewatinya kok. Waktu tidak pernah berhenti menagih janji. Dan bagi Paiman, rasa miskin adalah luka yang membusuk. Luka yang harus ia sembuhkan dengan cara apapun. Dan pada malam itu, berbekal cincin kawin Siti yang dijual demi bumbu dan bahan baku, Paiman mulai memutar otak. Dari gerobak kerupuk yang didorongnya keliling kampung, ia nekat memberanikan diri. Ia tak lagi hanya menjual rasa, tapi menjual ketabahan. Dapur rumah tua yang sempit itu berubah menjadi saksi. Saat kota tertidur pulas, Siti menumbuk bumbu hingga tangannya memar. Sementara Paiman memotong dan membungkus ribuan kerupuk tanpa memedulikan matanya yang merah. Kerupuknya mulai dikenal. Dari warung makan kecil, masuk ke toko kelontong, hingga pada akhirnya keberuntungan berpihak kepadanya. Sebuah tawaran investasi besar mengubah segalanya. Dalam waktu 5 tahun, gerobak kayu tua itu berganti menjadi pabrik beratap baja. Paiman berhasil. Uang 150.000 yang dulu membakar harga dirinya, kini terlipat ganda menjadi miliaran rupiah. Ia tak lagi dipandang sebelah mata. Ia menjadi raja dari kerajaannya sendiri. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Roda nasib memang berhasil memutar hidupnya ke atas, tetapi roda itu juga menggilas habis kelembutan hati Paiman. Pria sederhana yang dulu mendorong gerobak kerupuk dengan rasa cinta, kini telah mati. Berganti menjadi sosok asing bersetelan jas mahal, yang memandang dunia hanya dari tebal tipisnya lembaran uang. Dan disinilah kisah itu berlanjut, di mana kejayaan awal dari sebuah kehancuran yang sesungguhnya. Mas, aku bawakan kamu makan siang, tumis kangkung sama tempe goreng kesukaanmu. Kan sudah kubilang Siti, jangan datang ke kantor. Kalau aku mau makan, sekretarisku bisa memesankannya di restoran bawah. Lagi pula, baunya sangat mengganggu di ruangan ini. Tapi Mas, ini kan masakan rumah. Dulu waktu kamu masih keliling bawa kerupuk, kamu selalu kangen tumis kangkung buatanku. Dulu itu dulu Siti, dulu kita tidak punya pilihan. Sekarang aku adalah pemilik pabrik kerupuk kemasan terbesar di kota ini. Klien-klienku orang-orang penting.
Apa jadinya kalau mereka lihat istriku datang bawa rantang seng begini? Kamu itu menjaga citraku. Harusnya kamu paham, Siti. Citra? Jadi sekarang aku ini merusak citramu, Mas? Bukan begitu, tapi kamu tidak pernah mau berubah. Aku sudah kasih kamu uang belanja lebih dari cukup. Beli baju bagus, pergi ke salon, belajar cara bicara wanita kelas atas. Tapi kamu tetap aja seperti Siti penjual kerupuk 5 tahun lalu. Lusuh, dekil, bau, hitam. Karena aku memang Siti yang dulu, Mas. Siti yang menemanimu saat kamu menangis di meja makan tua kita. Karena kamu tidak punya uang 150.000 buat bayar sekolah Melati. Siti yang mengompres kakimu yang lecet karena jalan puluhan kilo. Aku tidak pernah berubah, Mas. Tapi kamu yang berubah sampai aku tidak mengenali siapa lelaki di depanku ini. Aku berubah demi kalian, Siti. Demi kamu dan Melati. Kamu kira mudah membangun pabrik ini dari nol? Aku harus bekerja keras. Aku harus memutar otak. Sementara kamu cuma duduk saja di rumah, Siti. Duduk di rumah? Siapa yang menjual cincin pernikahan kita buat modal pertama bumbu kerupukmu, Mas? Siapa yang membungkus puluhan ribu kerupuk itu tiap malam sampai tanganku kaku? Aku tidak pernah menuntut kemewahan, Mas. Aku cuma mau suamiku kembali. Ibu benar, Pak. Bapak sudah tidak punya hati lagi. Melati, kamu kenapa ikut-ikutan? Bapak lakukan semua ini buat kamu. Lihat, kamu sekarang kuliah di kampus terbaik, punya mobil sendiri. Semua itu karena siapa? Karena Bapak, Melati. Bapak salah. Uang Bapak memang bisa membelikan Melati mobil, tapi uang Bapak tidak bisa membeli kembali Bapak yang dulu penyayang. Bapak ingat tidak janji Bapak waktu kita masih miskin? Bapak sudah menepati janji itu. Bapak berjanji kita tidak akan dibodohi dan dihina orang lagi karena miskin. Dan lihat, Bapak sekarang sudah berhasil. Tapi janji Bapak dulu dibuat dengan rasa cinta, Pak, bukan dengan kesombongan. Dulu kita miskin harta, tapi rumah kita hangat. Sekarang rumah kita besar, tapi rasanya lebih dingin daripada kuburan. Bapak malu punya ibu yang sederhana, tapi Bapak lupa. Tanpa doa ibu di setiap sujud malamnya waktu Bapak bangkrut, Bapak tidak akan ada di posisi ini. Kamu itu masih terlalu muda untuk paham dunia bisnis, Melati. Di luaran sana, orang hanya menghargai materi. Kalau Bapak lembek seperti dulu, yang ada kita dihancurkan orang. Kalau begitu, biarlah materi itu milikmu sendiri, Mas. Maksudmu apa, Siti? Kerupuk itu rasanya renyah, Mas. Tapi kalau ditekan sedikit saja, dia hancur berkeping-keping. Seperti itulah pernikahan kita sekarang. Kelihatannya megah dari luar, tapi dalamnya sudah hancur. Kamu mau mengancamku? Kamu mau minta cerai setelah semua yang aku berikan? Aku tidak pernah meminta hartamu, Mas. Dulu aku menikah dengan Pak Iman, si penjual kerupuk yang jujur dan menyayangiku. Tapi Pak Iman yang itu sudah mati. Yang ada di depan ini cuma seorang pengusaha kaya yang asing dan kesepian. Aku dan Melati akan pulang ke rumah tua kita dulu. Pergi saja, silahkan. Kalian pikir aku tidak bisa hidup tanpa kalian? Aku punya segalanya sekarang. Uang, kekuasaan, penghormatan. Pergi. Kami pergi, Pak. Terima kasih untuk uang sekolah Melati selama ini. Tapi hari ini, Melati sadar. Kenyataan bahwa kita pernah miskin ternyata jauh lebih terhormat daripada kaya tapi lupa diri. Biar saja, biarkan mereka pergi. Nanti juga kalau butuh uang, mereka pasti akan balik lagi. Semua itu butuh uang. Aku benar, aku nggak salah. Diminum dulu teh hangatnya, Bu. Tadi Melati seduh pakai cangkir kita yang dulu. Terima kasih, Melati. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu malah membawamu kembali ke rumah tua yang sempit dan berdebu ini. Padahal di rumah besar bapakmu, kamarmu punya kasur empuk dan AC yang dingin. Ibu bicara apa sih?
Kasur di rumah besar itu memang empuk, Bu. Tapi setiap malam di sana, Melati tidak pernah bisa tidur nyenyak. Melati selalu dengar bapak membentak ibu. Dengar bapak cuma memikirkan angka dan uang. Di sini, di rumah tua yang bocor ini, dada Melati rasanya lapang sekali, Bu. Di meja kayu ini, Melati, dulu bapakmu duduk menangis sesenggukan. Waktunya cuma tinggal semalam, dan dia tidak punya uang 150.000 buat bayar sekolahmu. Waktu itu, ibu memegang tangannya dan berjanji. Ibu akan terus berada di sampingnya sampai dia bisa tersenyum lagi. Dan ibu sudah menepati janji itu dengan sangat sempurna. Ibu tidak pernah ingkar janji sedikit pun. Tapi kenapa ya Melati, saat kita akhirnya punya uang untuk membeli makanan apa saja, kita justru kehilangan selera makan. Saat rumah kita jadi begitu megah, kenapa rasa kekeluargaan kita justru makin habis? Apakah uang memang selalu punya daya untuk merusak hati manusia? Bukan uangnya yang merusak, Bu, tapi hati orang yang memegangnya. Bapak lupa kalau semua kemewahan yang dia dapatkan itu bersumber dari doa dan pengorbanan ibu di rumah ini. Bapak merasa dia berdiri sendiri di puncak gunung, padahal ibu yang selama ini jadi pijakan kakinya. Ibu cuma takut. Ibu takut nanti kalau kamu sudah lulus kuliah, sudah jadi orang sukses dan punya jabatan tinggi, kamu akan berubah seperti bapakmu. Lupa dari mana kamu berangkat. Lupa dengan orang-orang yang menemanimu saat prihatin. Ibu, dengarkan Melati baik-baik. Melati melihat sendiri bagaimana jemari ibu kaku karena ikut membungkus kerupuk tiap malam. Melati melihat sendiri bagaimana ibu menahan lapar demi Melati dan bapak bisa makan. Sampai kapanpun, Melati janji, Melati tidak akan pernah menjual martabat dan kasih sayang demi tumpukan uang. Janji sama ibu. Melati janji, Bu. Manusia itu berharga bukan karena seberapa tebal dompetnya, tapi seberapa bersih hatinya. Bapak boleh punya pabrik besar dan mobil mewah, Bu. Tapi malam ini, di rumah tua ini, Melati tahu siapa pemenang yang sesungguhnya. Ibu adalah wanita paling kaya di dunia, karena ibu tidak pernah kehilangan kehormatan dan kebaikan hati ibu. Terima kasih Melati. Kamu adalah harta paling berharga yang ibu punya. Bukan rumah mewah, bukan mobil, tapi kamu, anak ibu.